Dan ya balik lagi sama gue di reaction gitu cuy, konten reaction. Jadi kali ini reaction gitu kan. Ada video sekitar 2 menit 23 detik gitu cuy yang akan kita reaction, itu PV gitu cuy. Yang kemarin tuh harusnya ya kan, news kemarin itu harusnya itu gue pisah gitu cuy. Ini kan 26 menit jadinya gitu cuy. Dan itu ada beberapa PV gitu cuy yang bisa di reaction. Dan ada yang sebagian yang harusnya sebagian itu jadi konten reaction gitu cuy. Dan ini kan ya karena ya kebablasan aja gitu cuy ya. Ya harusnya itu jadi dua video nih, ini 26 menit ini harusnya jadi dua video, tapi ya karena kebablasan jadinya satu video. Dan ya gue tambahin aja yang ini gitu cuy ya. Dan yang di live streaming kemarin harusnya itu jadi konten gitu cuy, yang reaction Arifueta PV nya sama Magic Magus itu loh ya kan, si siapa nama judulnya lupa gue tuh. Nah nih, The Ancient Magus Bridge ya. Nah harusnya yang itu jadi reaction juga ya, OVA-nya PV terbaru dari OVA episode ketiganya. Nah ya, harusnya itu jadi satu yang sekarang gitu cuy, karena udah kemarin gitu cuy ya, udah di video sebelumnya, dan udah ada di video di live streaming juga gitu ya waktu hari Minggu. Dan masih ada reply-nya gitu cuy di menit-menit awal ya, di menit-menit awal di live streaming. Kalian bisa cepetin aja itu cuy, waktu gua reactionin kan pertama banyak tuh ya video-video gue masih AFK, gue tampilin AMV gitu cuy ya. Nah setelah itu ya, dan terakhirnya itu ada cuman Never Alone ya kan, gameplay dari Never Alone game itu cuy, yang modelnya kayak Limbo itu ya. Namun ceritanya tuh game-game gitu biasanya ceritanya bagus gitu cuy ya. Kalau Limbo kan nggak ada narasinya, kalau Never Alone itu ada narasinya. Ya kita langsung aja reaction kita. Ini kita akan mereaction PV dari Primadol yang main PV ini ya, PV pertama ya. Terus gue yang pertama ini ya, PV-nya dari Primadol gitu cuy ya. Dan akan keluar di tanggal 3 Juli debutnya ya, nggak tahu akan di mana. Biasanya di PlayStation gitu sih biasanya, atau di apa nama tuh, Iki mungkin biasanya cuy. Dan studionya adalah Biburi Animation Studio, itu dia ngegarap Gotobun season kedua ya, season kedua mau movie-nya itu dia Biburi Animation. Dan gue kebetulan Gotobun yang kedua nonton gitu ya, walaupun yang movie-nya tidak gitu cuy, yang movie-nya tidak itunya nonton. Season keduanya nonton, season satu duanya nonton, dan season satunya singkat gue nggak, bukan Biburi Studio deh. Azuren gue juga belum nonton ya, tapi kebanyakan yang udah gue tonton lah ya. Ya kalaupun ini Grace Phantom Trigger ini gue belum nonton ya. Ya at least gue pernah nonton Gotobun yang kedua lah ya, kurang lebih tahu gitu ya gimana itu cuy ya kan. Ya kita langsung aja play PV-nya. Oh ya, gue belum liatin itu dulu, genrenya adalah sci-fi sama slice of life gitu ya, kombinasi sci-fi sama slice of life. Biburi Animation Studio, oke. Masih ox gitu cuy ya, masih ox ya grafiknya itu cuy ya. Kalaupun untuk sama yang kita bandingin sama yang PV sama PV gitu ya. Walaupun ini opening theme sih ya, jatuhnya ini nggak ada sih ya cuy. Ini kalau gue cari ya kan, gue play akan terkena strike gitu cuy ya. Gue pengen bandingin sih, tapi kalian bisa komen ya, kalian ngerasanya bagusan yang Gotobun yang kedua secara grafik atau gimana gitu ya, atau sama yang ini. Untung kalian bisa bandingin sama yang anime yang pernah dia garap ya kan, karena ada banyak tuh Gotobun. Kebetulan gue nonton Gotobun yang season 2 doang nih, yang garapan Biburi Animation Studio gitu ya. Kalau gue ngerasa sih bagusan ini pada Gotobun yang kedua kalau secara grafik. Kalau gue pribadi ya mungkin karena gue nggak bisa bandingin langsung juga nih, karena kalau gue play buka Gotobun tuh langsung takutnya kena strike gitu cuy. Karena ya kalau gue buka takutnya strike cuy. Dan sini ada PV nya apa namanya tuh,
nggak nambahin PV gitu cuy ya, ending theme-nya doang gitu cuy. Mungkin gue bakalan cari manual mungkin ya, cuplikan Gotobun yang kedua. Kita lihat aja klip Gotobun. Nah, kemudian ada Gox. Kita bisa ini oh ini yang pertama cuy. Gue kalian bandingin itu cuy, gue mau bandingin ya cuy, yang mana aja itu cuy. Tapi kalau bisa yang kelihatan semua. Ini gue nggak tahu ya, ini dia dikompres atau tidak nih gitu cuy ya, yang reupload ini cuy ya. Oke, gue dapat kita ambil dari sini aja itu cuy ya. Dari ini kan si Gotobun itu dia keluarnya 2021 gitu cuy. Nah kalau kalian bandingin PV sama klip ini, gue nggak tahu dia uploadnya di kompres atau enggak atau gimana itu cuy, atau pure langsung diupload apa enggak, langsung diupload gitu aja plek-plekan ya tanpa ada di kompres apa gimana itu cuy. Gue nggak tahu ini kompres apa gimana atau udah diedit itu cuy. Jadi ya kita bandingin sama yang ini gitu ya, karena kalau gue buka dari base stationnya atau Bilibili takutnya strike gitu cuy, kalaupun nggak di play gitu ya, takutnya. Nah ini kalau dari grafik gitu cuy ya, kalau menurut gue ini bagusnya yang ini cuy ya daripada Gotobun yang season 2 itu cuy. Kita play lagi ya, mungkin dia timnya sama duitnya lebih banyak kesini itu mungkin daripada yang kan Gotobun ya udah gitu aja. Dan setelah ada musik, dan setelah selang 1 tahun dari perilisan Gotobun season kedua, dan tiba-tiba kayak gini grafiknya dari apa nama tuh studio Biburi Animation itu ya, dari studio Biburi itu ya. Dan gue kurang lebih kita ngelihat itu slice of life nya kayak gue mau berhenti di bagian ini cuy. Ini karakter jadi kurang lebih ada banyak gitu ya karakternya, jadi ini nanti tampilin gitu ya. Dan ya grafiknya bagus sekali cuy ya, jujur cuy, dibandingkan yang sebelumnya ya kan. Itu yang ini lebih bagus ya, entah apakah si apa namanya tuh duitnya atau tim yang GG nya gitu ya itu ke sini semua gitu ya kan, karena gue nggak tahu nih untuk menggarap 12 episode itu butuh berapa tahun gitu ya, butuh tim berapa, apakah tim yang bagus-bagusnya apakah ke sini semua gitu atau gimana. Nah kalau menurut gue bagusan yang ini ya, bagusnya memang Primadol ya kan. Ini ya kurang lebihnya slice of life-nya itu kehidupan tentang ini kayak restoran gitu lah ya. Mungkin gue coba deh ya buka deh, kemudian kalau kena copyright bakalan gue potong gitu ya. Jangan di play, premium jangan di play bro. Oke, ini yang official dari kapan 72 ya, official dari itunya. Gue mau itu yang kurang lebih frame-nya nggak terlalu banyak orang, ataupun karakter-karakternya kelihatan cuy. Nah oke, dapat ya kurang lebih. Kita bandingin sama sini ini aja ya, kalaupun ini nggak terlalu fokus, mungkin kita kesini aja ya. Nah ini lumayan deket dan karakternya itu nggak terlalu banyak gitu ya, karakter yang harus di drawingnya gitu cuy ya. Ya kalau cari gambaran dari grafik gitu cuy ya, gue lebih suka itu yang ini, entah mengapa ya, kayak agak lebih smooth gitu cuy ya, kayak agak lebih smooth, lebih tajam aja gitu ya, warna dari segi warna sama gambarnya gitu cuy ya. Yang kan dibandingkan Gotobun ini, walaupun ini udah selang setahun gitu, udah selang setahun tiba-tiba boom keluar Primadol yang menurut gue selama setahun itu lumayan lama gitu cuy, lumayan lama, dan tiba-tiba grafiknya yang tadinya gitu ya, seperti ini gitu ya, yang udah bagus menurut gua, udah bagus, dan akhirnya di-upgrade menjadi kayak gini, jadi lebih bagus. Kalau gue ini baru PV ya, nggak tahu nanti animenya apakah sama seperti ini atau nanti lebih bagus lagi gitu gimana gitu, kita nggak tahu.
Kita lanjut lagi play. Dan ada banyak karakter uh, loli gitu cie. Ada banyak karakter loli dan dari secara dunianya kalau menurut gue nih itu bagus cuy. Oh ada gue baru sadar musiknya. Dari segi suasananya, dunianya kalau menurut gue nih ada robot-robotnya gitu cuy. Nah ini ada robot-robotnya, apakah ada actionnya juga karena genrenya sci-fi, slice of life. Gue jarang nonton ada anime genrenya slice of life campur sci-fi gitu cuy. Bahkan nanti ada actionnya untuk menunjukkan sci-fi-nya atau gimana gitu ya, karena gue ngeliat di scene awal itu slice of life-nya tentang kehidupan kayak di restoran gitu lah ya, mungkin biar nggak boring ada disempirin sci-fi-nya apa gitu mungkin itu cuy. Nah ini kita belum diliatin lebih banyak lagi, nanti mungkin sci-fi-nya ditunjukin lah ya, ada robot-robot gini dunianya, ada robot-robot gini, dan kayaknya dunianya menarik ini, kayak dunia ini era sama kayak isekai gitu ya, medieval Eropa, cuman ini bedanya robot ya, kayak Machine Doll itu loh yang anime kayak judulnya Machine Doll itu ya. Si siapa tuh gue lupa, yang karakter utamanya itu bisa ngerakin boneka gitu cuy ya. Ya dunia kurang lebih hampir mirip apa namanya itu, zaman eranya, suasananya gitu cuy ya. Yang ada dan sini yang menarik itu kalau menurut gue itu di akhir-akhir, nah sini di menit-menit akhir gitu ya, menit 124 ya, 124an lah ya, itu ada kelihatan itu kayak konfliknya nanti ini bukan sekadar slice of life doang nih yang nanti yang akan disuguhkan, yang akan ditawarin gitu cuy ya. Ada dari segi lainnya juga nih yang akan menjadi pemanis dari slice of life-nya ini ya sendiri. Yang kita lihat ini slice of life-nya itu tentang kehidupan di restoran kalau gue lihat ya kan, kalau dari PV-nya yang ini yang pertama itu cuy. Dan banyak karakter itu yang menurut gue itu cakep gitu cuy. Ada selain banyak ditunjukin di sini banyak lolinya gitu, ada yang gue nggak tahu nih bocah umurnya berapa ya kan, yang penting tidak umurnya tidak semuda teman-temannya itu cuy ya, dia udah agak lebih tua itu cuy. Nah mungkin nanti ada yang lebih glowing, tapi nanti kurang lebih nanti akan kayak gini gitu cuy. Dan fix kalau menurut gue ini lebih grafik, dari segi grafik lebih bagus dari Otobun season 2 gitu cuy ya. Dan ini salah satu peningkatan signifikan gue yang gue suka nih yang gini-gini gitu cuy ya, nggak sekedar menang grafik doang, harus kan ada level-levelnya, gambarnya juga harusnya lebih berkarakter gitu cuy, yang gue lihat seperti itu gitu ya. Nah, ini ada nih kayaknya kesatria prajurit kerajaan yang harusnya gue tebak ini dia baik gitu ya, baik gitu. Kalau misalnya ini musuh gitu cuy, berarti genrenya itu play of life-nya hilang nih gitu cuy ya. Kenapa hilang? Kalau ini di musuh itu berarti politik gitu ya, itu masalah kayak lebih berat lagi nih konfliknya ya, masalah aluran tuh lebih berat lagi. Kalau sampai ini dia itu, ini kan kayak pakaian tuh kayak prajurit kerajaan gitu ya, itu berarti konfliknya lebih dalam lagi gitu cuy ya. Kayak ke Mega Kill itu dia yang jahat itu adalah ya pemerintahnya lah ya, kayak main politik gitu lah, yang jahat itu yang di atas gitu cuy. Ternyata yang penjahat itu yang baik, yang mau bebasin rakyatnya gitu cuy ya, secara tidak langsung dibunuh-bunuhin bangsawannya itu cuy ya. Harusnya ini baik gitu ya, karena kalau ini baik nanti ini jadinya alurnya nggak terlalu berat, dan slice of life nanti bakalan dapat banget, dan nggak sekedar slice of life yang bosenin harusnya gitu ya, nggak bosenin ya, karena ada bumbunya bumbu sci-fi-nya dan konfliknya ya, yang menggunakan genre sci-fi. Dan ini tunjukkan di PV akhir, di PV di menit-menit akhir maksud gue ya, itu ada beberapa pasukan robot yang kayak gini, ini kan kayak nyerang gitu, dan
ini terlihat seperti Viliana itu ya. Gua nggak tahu nanti villain yang mana itu, yang mana karakter utama yang mana, yang mana. Tapi di sini karakternya cewek semua boy, ya kan, cewek semua ya kan. Tapi sepertinya tidak Yuri gitu ya, karena kalau Yuri bisa tidak nonton, tidak apa aja. Gua agak parno aja cow kalau anime tuh tidak ada karakter cowoknya cu, takutnya Yuri cow, cacat cow. Nah, tapi di akhir-akhir cuma sebentar ya adegan yang konflik yang kayak ada robotnya, terus yang kayak nanti akan di nggak sekedar slice of life ya, ada bumbu-bumbu konfliknya itu cuman sebentar, dan selebih itu slice of life lagi dan fan service gitu ya. Fan service yaitu nyanyi di panggung. Yang kebetulan ini kayaknya sih restoran atau cafe gitu cie, karena dia nyuguhin makanan juga dan ya minuman juga, minumannya kayak minuman, tapi minumannya kayak minuman cafe gitu cie ya. Jadi mungkin itu aja reaksi dari gue ya. Bagus ya kan, menurut gue nanti ini bakal bagus, dan 3 Juli keluar ya, tanggal 3 Juli 2022 ya kan. Tungguin aja. Untuk official watchnya pasti belum tahu di mana ya kan. Nanti mungkin kalau udah 3 Juli mungkin kalian akan tahu sendiri itu cuy ya. Ya jadi mungkin itu aja. Bagaimana pendapat kalian tentang anime Primadona nanti komen di bawah gitu cuy ya. Kalian nanti dari PV-nya aja nih, dari PV-nya kan apakah suka atau gimana gitu, atau kalian nanti tertarik buat nungguin ini anime Primadona ya, atau kalian tidak tertarik sama sekali gitu, cek kan komen di bawah. Dan sekian dari gue, goodbye, dadah.